Halo kawan-kawan, sekarang gue mau ngangkat pendapat gue tentang driver atau pengemudi. Oke, jadi begini teman-teman, gue nggak akan bikin sesuatu yang viral. Gue cuma mau ngangkat keresahan gue tentang pendapat gue pribadi ini ya. Nggak harus sama dengan teman-teman, tapi teman-teman silahkan berkomentar di bawah hal ini benar atau enggak gitu ya. Nggak komentar juga nggak apa-apa. Ini dokumentasi yang saya mau bagikan buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat gitu teman-teman. Keresahan saya tentang driver atau pengemudi angkutan darat, semisal angkutan kota atau angkot, terus antar kota antar provinsi, bus, akap, dan antar kota dalam provinsi atau AKDP, dan driver dan kru wisata teman-teman. Kenapa? Kebetulan itu ada di circle saya juga senang terhadap bus dan dunia transportasi darat gitu ya. Nah, profesi-profesi seperti itu ada juga di transportasi penumpang lain. Misal yang kita tahu ada nahkoda untuk kru dari kapal laut, pengemudi kapal laut. Ada juga pesawat terbang disebut pilot. Ada juga masinis untuk kereta api teman-teman. Nah, untuk yang profesi-profesi barusan saya sebut, saya tidak akan berkomentar banyak karena juga bukan bidang saya, tapi teman-teman kalau memang punya kompetensi di situ, mungkin bersinggungan, saya mohon maaf, monggo dikomentari di kolom komentar bila dirasa perlu dikomentari teman-teman. Nah, saya akan concern di pengemudi atau driver ya, atau bagi sebagian orang, banyak orang lah nyebutnya itu supir. Ada yang mengakronimkan atau itu singkatan dari studi mampir. Misal supir-supir akap dulu, supir-supir truk dulu, atau mungkin sampai sekarang ya, gue juga kurang tahu. Itu kalau di Pantura dulu mungkin punya ledek-ledekan studi mampir, jadi dia mampir ke warung-warung dalam tanda kutip gitu ya teman-teman, untuk ya sekedar istirahat, ngopi, atau malah dapat jodoh di sana teman-teman. Mungkin juga ada juga yang bilang supir itu ya pokoknya indikasinya jelek-jelek lah untuk kata-kata supir itu ya. Ada yang mengindikasikan ugal-ugalan lah cara pembawaannya. Ada yang mengindikasikan supir itu tuh nggak ada attitude-nya, nggak bener lah ya, istrinya lebih dari satu gitu-gitu. Padahal saya pernah dengar cerita bahwa yang istrinya lebih dari satu itu nggak hanya supir, buruh pabrik, terus profesi-profesi lain, sampai yang ngerti agama pun istrinya lebih dari satu banyak. Tapi gue nggak mau konsen ke sono, gue mau konsen ke driver aja teman-teman, ke supir aja. Kebetulan circle saya di situ. Nah, mau ngangkat keresahan apa tentang driver? Yang pertama, kalau bisa dari sisi driver nih, dari sisi driver. Kalau bisa dari sisi driver tuh meningkatkan lagi pelayanannya terhadap apa yang dilayaninya. Misal pelayanan terhadap penumpang akap antar kota dalam provinsi, AKDP, dan angkutan kota. Itu harus ditingkatkan kembali. Cara bawanya mungkin, perilakunya, tutur katanya, itu dari sisi driver. Karena nanti akan apa sebutannya ya, ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Kalau kita melayani dengan baik, insya Allah di tempat kita kerja itu akan
jadi lebih panjang gitu ya. Atau kalau attitude-nya bagus, insya Allah mau kerja dimanapun oke lah ya. Itu dari sisi driver tuh PR-nya itu aja mungkin, peningkatan pelayanan. Jadi harus sabar-sabar, emosinya mungkin kalau di jalan lagi panas gitu ya. Ini untuk semuanya sih, mobil kecil, mobil truk, dan bus juga. Nggak usah ikut-ikutan balapan gitu, karena jalan raya milik bersama. Nggak usah otot-ototan, kita yang sabar, karena yang galak itu juga belum tentu menang gitu. Tapi kalau kita benar posisinya, walaupun kita slow ya kita maju terus, kita fight. Itu untuk driver. Nggak ada lagi, cuman itu titipannya, terus meningkatkan pelayanan, itu aja ya. Nah yang kedua, dari sisi pemilik perusahaan, saya juga nggak mengomentari, karena banyak juga yang udah bagus dalam memberikan kelayakan upah gitu ya, atau premi. Udah banyak yang bagus lah, saya apresiasi, saya terima kasih banget, saya acungi jempol. Mudah-mudahan saya juga yang bergerak di jasa usaha rental kendaraan plus driver kadang-kadang, dan jasa wisata, bisa memberikan tambahan atau premi yang layak terhadap driver dan kru yang saya miliki gitu teman-teman. Itu juga keresahan bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang layak gitu ya untuk para driver dan kru di bawah bimbingan saya gitu teman-teman. Itu dari sisi kami pengusaha kecil-kecilan ini. Saya juga nggak banyak, baru ada join sama teman-teman juga di mobil wisata, mobil rentalan yang saya ada. Mudah-mudahan kami bisa memberikan kelayakan upah untuk driver. Doain ya teman-teman driver dan teman-teman para mania lainnya, para penikmat pengguna jasa wisata dan mobil rental. Terus yang ketiga, karena ada banyak yang saling berkaitan di situ, antara driver, pemilik perusahaan atau pemilik kendaraan, dan penumpang atau penyewa, pengguna jasa. Nah di sisi pengguna jasa, saya mohon, karena tadi untuk pesawat ada pilot sebutannya, untuk kapal ada nahkoda, untuk kereta api ada masinis. Kalau bisa untuk pengemudi kendaraan darat kecil, bis dan lain-lain, walaupun masih banyak yang menggunakan supir sih nggak masalah, tapi kalau bisa kita perhalus dengan istilah pengemudi atau driver dan kru. Kayaknya itu lebih membanggakan, lebih kita bisa memberikan rasa apresiasi kepada kasarnya pilot-pilot darat yang ada di bus dan di angkutan umum kecil lainnya. Kalau driver sudah merasa dihargai, enak kerjanya juga, insya Allah si penumpang juga akan nyaman. Begitu sebaliknya, tapi ini saling berhubungan ya, tiga hal ini. Mudah-mudahan ini bisa bersinergi bareng. Nah itu satu, penyebutannya kalau bisa dirubah jadi pengemudi teman-teman, kalau bisa. Kalau nggak masalah, tapi akan saya terus mengusahakan mempromosikan untuk penyebutan itu jadi driver atau pengemudi. Terus yang kedua juga, kalau bisa teman-teman mengapresiasi lebih selain penyebutan, apalagi gini teman-teman, tanpa kita sadar pengemudi itu memberikan semuanya untuk kita pengguna jasa. Misal waktu weekend itu mereka dalam tanda kutip narik untuk melayani kita wisata, kita jalan-jalan, mereka masih kerja. Tapi memang itu saya sadari betul bahwa risiko profesi. Tapi kan kalau kita appreciate, kita memberikan penghargaan, itu juga bisa membanggakan atau menyenangkan mereka. Dan yakinlah kalau kita menyenangkan orang lain, pasti kita juga akan ikut senang. Itu teman-teman. Begitu juga di AKAP, di AKDP, di angkot. Misal ada kembalian, misalkan kita naik 4.000, ada uang kita 5.000, ya kasih aja 1.000-nya, nggak apa-apa. Nggak bikin kita miskin juga. Begitupun yang penumpang AKAP, AKDP, misal kita udah beli tiket berapalah gitu ya, 100, 150, 200, 175, 300. Itu hak dan kewajibannya memang. Nggak ada salahnya pada saat kita sudah turun sampai tujuan, kita mengucapkan terima kasih terhadap kru
driver dan kondektur yang bertugas. Terima kasih Mas sudah nganterin kita sampai selamat di sini. Mudah-mudahan perjalanannya Mas bisa selamat sampai titik terakhir, pemberhentian terakhir gitu ya. Ucapin terima kasih kepada para kru yang bertugas. Wah, itu udah sangat membanggakan sekali. Lebih-lebih kalau teman-teman bisa memberikan tips. Misal kita ada rezeki lebih, ini kalau ada, kalau enggak pun enggak apa-apa, memang sudah kewajibannya, sudah ada gajinya driver dan kru tersebut. Ini kalau kita memberikan lebih ya, istilahnya sedekah lah kepada para petugas yang bertugas melayani kita, nganterin kita ke Jawa, jalan-jalan dan lain-lain. Kalau di wisata tuh ada istilahnya tips kru gitu. Kalau di akap ya kita ngasih tips lagi sendiri. Besarnya berapa Riz? Bebas. Seikhlasnya. Mau 5.000, mau 10.000, mau 20.000 seikhlasnya. Mau dikasih rokok, mau dijajanin es, dibeliin apa, kue, kita ajak ngobrol di depan selama perjalanan. Itu juga bagus teman-teman. Dan teman-teman mudah-mudahan di sini gue mau ngomong bahwa kita harus saling memanusiakan. Sisi driver juga memanusiakan bahwa yang dibawa itu walaupun barang dalam satu truk kan itu juga rawan hancur, rawan kecelakaan. Dari sisi pengusaha juga dimanusiakanlah driver itu. Berikan pelayanan yang terbaik. Servis kendaraannya yang bagus. Servis pelayanan penumpang yang bagus dan lain sebagainya. Begitu juga dari sisi penumpang, kita manusiakanlah driver. Jangan mentang-mentang itu driver kita sewenang-wenang, seenaknya, jangan. Di sini kita harus bisa saling bersinergi teman-teman. Kita ini manusia dan teman-teman itu juga manusia. Jadi gue mau mengangkat itu aja teman-teman. Kalau bisa kita bareng-bareng bersinergi memanusiakan manusia. Dia pun manusia, kita pun manusia. Ayo kita sama-sama bareng-bareng supaya industri transportasi darat ini cepat pulih, kita bisa warawiri pulang kampung, melakukan tugas pekerjaan, berwisata, sekaligus isinya bisa bersedekah, bisa dakwah, bisa jadi saudara. Pokoknya banyak deh dari sinergitas hal-hal tersebut. Kalau teman-teman tahu kan profesi-profesi lain gajinya itu luar biasa. Pilot, nahkoda dengan risiko yang luar biasa juga. Tapi kalau darat kan, kalau teman-teman mungkin udah tahu bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia, di darat khususnya itu besar, resikonya gede banget ketimbang pilot. Ya mungkin masinis dan ya punya resikonya masing-masing lah. Tapi gaji mereka juga gede-gede, luar biasa. Itu udah jadi rahasia umum. Pilot gajinya berapa, tapi driver gajinya berapa gitu. Tapi itu nggak penting. Yang penting saya berharap teman-teman bisa menghargai bahwa driver itu manusia dan driver juga menghargai bahwa penumpang itu manusia, bukan kambing, bukan batu yang dibawa seenaknya, ugal-ugalan. Jadi ayo kita sinergi bareng-bareng. Mudah-mudahan keresahan gue ini bermanfaat. Intinya bagi gue pribadi mengingatkan gue juga kalau gue naik angkutan transportasi darat bisa lebih menghargai para driver dan penumpang lainnya. Itu aja teman-teman, share video ini kalau teman-teman suka, bagikan. Ayo sama-sama kita hidupkan kembali dunia ini, dunia transportasi ini bagi teman-teman yang suka, oke? Bisa like, share, dan komentar. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.